Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, atas limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa kita lanjutkan kajian kita fikih waris yang kita ambilkan materinya dari terjemah kitab yang berjudul Al-Fiqhu Al-Islamiyu yang merupakan karya Syekh Muhammad Ibn Ibrahim At-Tuwaijiri. Kita lanjutkan halaman yang ke-6 ya. Halaman yang ke-6. Yaitu tentang rukun-rukun waris. Rukun waris itu ada 3. Yang mana waris itu baru bisa dilaksanakan kalau ada terpenuhi 3 rukun ini. Kalau salah satu saja tidak ada, maka waris tidak bisa dilaksanakan. Yang kemarin saya pernah tanya, kalau hartanya tekor gimana? Harta warisnya 100 juta, utangnya 200 juta, berarti tekor. Nah, berarti salah satu rukunnya tidak ada, berarti waris tidak bisa terlaksana. Apakah mewariskan hutang itu termasuk waris? Mboten nggih. Mewariskan hutang mboten. Nah. Pokoknya bukan waris dalam hal ini. Nah, ilmu bisa diwariskan, ya. Harta bisa diwariskan. Tapi bukan itu yang dimaksud dalam kajian ini. Yang dimaksud dalam kajian ini adalah waris dalam masalah harta yang ditinggalkan oleh mayit. Dan itu pun kalau ada sisa. Boten, silakan. Nah, nggih. Ya, boten apa-apa mungkin sini ku. Si alit. Nggih. Rukun waris. Kula tulis bahasa Indonesia mawon nggih. Wingi sing bahasa Arab akeh sing gak paham meneng mawon. Rukun waris itu ada 3. Nah. Yang pertama al-muwarrisu. Al-muwarrisu. Yaitu yang orang yang meninggal dunia, yaitu mayit. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Dan nanti mewaris itu juga ada syarat-syaratnya. Dia harus muslim misalkan, agar bisa diwarisi seorang muslim. Dan dia adalah orang yang merdeka, bukan seorang budak. Nah, maka kalau waris mau dilaksanakan, maka al-muwaris harus mati dulu. Nah, gitu-gitu. Kalau mayatnya masih hidup, bukan ya. Al-muwaris masih hidup, nah berarti nggak ada diwariskan. Hartanya masih milik al-muwaris. Atau milik orang itu. Misalkan ada orang namanya Pak Ijo. Pak Ijo masih hidup. Maka hukum asalnya, hartanya ya milik Pak Ijo. Tapi kalau Pak Ijo sudah meninggal, baru dia menjadi al-muwaris, dia menjadi mayit, hartanya akan diwariskan kepada ahli waris. Ya. Tapi kalau Pak Ijo masih hidup terus, ya dia nggak bisa jadi al-muwaris. Yang kedua al-warisu. Kalau bahasa kita yaitu ahli waris. Orang yang hidup, yang punya hubungan tertentu dengan
orang yang mati dan dia yang berhak menerima harta waris dengan jatah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disyaratkan al-muwaris ini dia hidup ketika al-muwaris meninggal dunia. Nah, misalkan ada orang namanya Pak Ijo. Ya. Pak Ijo punya anak namanya Pak Imin. Nah. Maka ketika Pak Ijo meninggal, berarti Pak Ijo sebagai al-waris. Pak Imin ketika Pak Ijo meninggal, Pak Imin masih hidup, maka Pak Imin menjadi al-warisu. Meskipun hidupnya cuma 1 jam. Katakanlah 1 hari setelah meninggalnya Pak Ijo. Nah, itu ya. Berarti misalnya kalau Pak Ijo punya anak banyak, punya Pak Imin, Pak Imo, Pak Inem, Pak siapa gitu banyak. Tapi semuanya sudah meninggal sebelum Pak Ijo. Nah, maka itu bukan ahli warisnya Pak Ijo, justru Pak Ijo yang mewarisi darinya. Nah, kalau Pak Imin ini misalkan Pak Ijo misalkan meninggal pada hari Rabu. Nah, kemudian Pak Imin meninggal pada hari Kamis besoknya. Nah, berarti Pak Imin masih hidup 1 hari ketika meninggalnya Pak Ijo. Apakah Pak Imin dapat? Dapat. Nah, misalkan ketika ada wabah lepra atau wabah corona, sama-sama masuk rumah sakit, Pak Ijo meninggal duluan. Belum sempat dibagi waris, ternyata besoknya Pak Imin meninggal, anaknya Pak Ijo ini misalkan. Nah, maka ketika Pak Ijo ini mau dibagi harta waris, maka Pak Imin ikut dapat. Tapi karena besoknya sudah meninggal, akhirnya disalurkan kembali kepada ahli warisnya Pak Imin. Jadi ada 2 kasus. Pertama, Pak Ijo meninggal kasus A, kasus B adalah ketika Pak Imin meninggal. Dan ketika menghitung kasus A misalkan, maka Pak Imin diikutkan. Kenapa? Karena Pak Imin pada waktu itu masih hidup. Contoh lagi, misalkan Pak Ijo hartanya banyak, punya anak namanya si A, si B, si C. Pak Ijo meninggal tahun 2000. Misalkan, ya. Tahun 2000. Hartanya nggak dibagi. Karena hartanya berbentuk tanah, harganya 1 miliar. Dijual, diumumkan. Siapa yang mau beli tanah ini nanti mau dibagi waris. Ditunggu 10 tahun, baru laku. Nah, berarti lakunya tahun 2010 katakan lagi. Tapi si C meninggal tahun 2005. Nah, ketika harta tersebut atau tanah tersebut terjual pada tahun 2010, siapa saja yang dapat? ABC. Kenapa? Karena pada waktu Pak Ijo meninggal, si C masih hidup. Nah, dengan tanah ya, tahun 2000 warisannya tanah seharga 1 miliar. Nah, tanah 1 miliar ini hanya siapa tahun 2000 yang masih hidup? ABC. Semuanya berhak dapat, cuma belum dibagi, belum ada serah terima. Mereka bersepakat kita bagi kalau sudah laku. Nah, gitu nggih. Kan jual tanah kan ada yang angel, ada yang susah, ada yang gampang. Akhirnya diworo-woro monggo 1 miliar tengah hutan sampai sing tuku. Nah, ternyata 2005 si C meninggal, tahun 2010 baru laku. Nah, terus gimana pembagiannya? Lalu ini sudah meninggal, dikasihkan siapa? Ahli warisnya. Ya. Itu nggih? Nggih. Misalnya anaknya meninggal dulu, orang tuanya belum, terus apakah anaknya masih dapat? Pokoknya yang meninggal duluan itu yang mewariskan. Yang masih hidup meskipun bapaknya, meskipun kakaknya, itu yang jadi al-waris. Pokoknya al-muwaris itu yang meninggal duluan. Contoh. Nggih. Contoh nggih. Pak Ijo punya anak ABC. Gitu ya. Nah. Kemudian si C ini meninggal tahun 2000 katakanlah. Berarti ahli warisnya siapa ini?
Paijo, si A dan si B. Oh bukan. Ini terhalang oleh bapaknya sih. Terhalang. Ya. Ini kan anaknya. Tapi misalkan kalau punya ibu, misalkan punya istri, Painem misalkan. Nah, masih hidup dua-duanya. Paijo, Painem menikah punya anak ABC. Gitu ya. Maka ketika meninggal tahun 2000, ini meninggal tahun 2001, ini meninggal tahun 2002. Berarti yang meninggal duluan siapa? Si C. Masih hidup. Berarti Paijo dapat, Painem dapat. Tetap dapat, Pak. Enggak, yang jadi soalnya itu kan keturunannya si C. Keturunannya si C. Mbahnya itu kan meninggal apakah si C ini anak keturunannya kan dapat? Jadi ketika si C meninggal misalkan, di-list dulu, didaftar dulu, ahli warisnya siapa saja, kerabatnya siapa saja. Misalkan ada bapak, ada ibu, ada istri, di-list kabeh semua. Ada anaknya si C, ada cucunya, ada cicit misalkan. Nah, setelah di-list semuanya, ada mbah misalkan. Nah, ada semuanya. Kemudian siapa yang dapat dilihat, siapa yang terhalang dan siapa yang tidak terhalang. Yang tidak bisa terhalang itu adalah bapak, ibu, istri, anak laki-laki dan anak perempuan. Ini masih dapat. Adapun bawahnya ini terhalang oleh anak, di sini terhalang oleh anak. Maksudnya cucu itu bisa terhalang oleh anak apabila anaknya adalah anak laki-laki. Atau anak perempuan yang ada lebih dari satu. Nah nanti insya Allah ada penjelasannya, rinciannya, karena masing-masing kondisi itu bisa berbeda, tergantung siapa saja ahli warisnya. Dan cucu itu ada yang dapat waris dan ada yang tidak. Mbah terhalang oleh bapak. Seumpama bapaknya sudah meninggal duluan, baru banyak yang dapat. Ya, ketika si C meninggal. Kembali ke pembahasan awal. Ya. Yang ketiga adalah al-haqqu al-maurusu. Yaitu harta yang diwariskan atau harta peninggalan mayit. Al-haqqu perlu ditulis Arabnya mboten? Mboten mau nggih? Yaitu harta peninggalan. Nah, diartikan dhewe nggih harta peninggalan, bukan HP. Ya, jadi kalau seumpama mayit itu miskin, hartanya cuma sedikit. Hartanya katakanlah cuma 5 juta. Utangnya 3 juta, tinggal 2 juta. Ya sudah, itu yang dibagi. Tapi kalau nggak ada sama sekali, berarti salah satu rukunnya nggak ada. Yang ketiga, maka nggak bisa dilaksanakan waris. Kalau nggak ada hartanya kok. Atau misalkan mayit punya harta banyak, 1 miliar, utangnya 1,5 miliar, maka digawe nyaur dhisik. Buat nyaur dulu, baru nanti sisa berapa? Oh ternyata tekor. Ya sudah, tidak ada pelaksanaan waris. Maka bisa-bisa kerabatnya mayit masih hidup membantu pelunasan hutang mayit. Ya. Lanjut. Kalau harta warisnya, harta ini buat selamatan itu gimana? Yang pertama, acara sendiri tidak sesuai dengan syariat Islam, bahkan bertentangan, gitu ya. Yang pertama tentu dosa. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islama dina." Intinya agama Islam itu sudah lengkap, sudah sempurna. Ketika mayit meninggal, itu aturannya sudah sempurna. Pertama dilakukan Pak Basir. Ketika David meninggal siapa? Kalau mayit meninggal siapa?
Nggih, ditutup sik. Matane ditutup. Dhisik padhe dicopot terus apa ya dibersihkan, dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan, kemudian selesai stop. Enggak terus, masih ada apa? Didoakan, silaturahim dengan keluarga mayit yang masih hidup, kemudian sedekah untuk mayit. Sudah lengkap aturan Islam, enggak perlu ditambah-tambahi dengan acara 3 harian, 10 harian, 100.000 hari itu enggak ada. Bahkan sampai aturan harta mayit itu sudah ada dalam Islam setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, seperempat itu sudah lengkap. Ngapain ditambah-tambah dengan acara yang bid'ah gitu ya. Maka kalau seumpama ahli waris ada yang nggak setuju, maka itu bisa masuk ke dalam bentuk kezaliman karena itu adalah haknya ahli waris. Itu kalau dihubungkan dengan fikih waris. Ya. Nuwun sewu Pak, acara ngoten niku habisnya pinten? Nuwun sewu niki. Yang ngoten niku berapa? 6 juta. 6 juta. Ih, temen niki. Hah? 5 sampai 6. Sekali selamatan nggih. Nek engko iwake sapi ngorek sapi kira berarti. Nah, itu wae. Dari harta siapa itu? Hartanya mayit atau hartanya? Nah. Kalau seumpama ini dari harta mayit, ingat harta mayit itu milik ahli waris, gitu loh. Milik ahli waris, misalkan wong desa, wong kampung nggih, ninggalno 10 juta. Nah. Kemudian digawe acara 6 juta tinggal apa? 14 juta. Harusnya yang 6 juta ini haknya ahli waris. Tapi ya kadang orang itu khawatir dilokno gak berbakti pada orang tua akhir dilakoni ae. Ya. Nah, sampai mana tadi? Nah, jadi seumpama kalau itu menggunakan harta peninggalan mayit, ingat itu bukan harta mayit lagi. Bahkan meskipun kalau mayit berwasiat, engkau nek aku mati, selametana gorokno wedhus gorong ini, itu enggak boleh dilaksanakan. Kenapa? Karena bertentangan dengan aturan syariat Islam. Bahkan itu adalah bid'atun. Tidak boleh dilaksanakan. Ya, enggak boleh dilaksanakan. Apalagi, nah sebagian orang juga ada seperti ini. Mungkin di daerah kita kurang, mungkin di daerah Arab sana ada. Ketika mayit meninggal ada orang datang. Ayo sedekahkan harta mayit. Biar mayit ini tenang di kuburnya. Ini keliru. Kenapa? Karena ketika mayit meninggal, segera bagi waris. Bukan malah disedekahkan. Maka ahli warisnya mayit itu lebih berhak. Bahkan Allah sendiri yang telah menentukan. Itu ya. Bayangkan kalau orang awam misalkan seharusnya dapat waris, tapi malah nggak dapat waris. Bisa jadi dia malah benci kepada orang tuanya. Ya apa bapak rek, aku ditinggal harta dilebokno, disumbangno kabeh. Mangkel gak anake. Nah, kalau orangnya nggak tahu agama nanti malah durhaka pada orang tua, gitu ya. Nggih. Napa? Nggih sedikit mawon, nggih. Sekarang ini Pak, yang nyelawat acara 7 hari, 40 hari, kan orang desa itu nyelawat, ngasih beras itu gimana? Boleh itu? Seharusnya boleh, bahkan itu sunnah kan gitu. Bantu orang susah itu sunnah. Isna'u li ali Ja'far ta'aman kan gitu. Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far. Karena mereka sedang kesusahan. Atau seperti itu ucapan Nabi SAW. Jadi ketika Ja'far radhiyallahu anhu meninggal dunia, keluarganya sedih, maka kaum muslimin diperintahkan untuk apa? Membantu, ngasih makanan, ya itu, seperti itu. Dalam? Nah itu ditentukan, beda lagi nih gue. Nah terus pertanyaannya, ono nggawa gula.
ana nggawa beras, ana nggawa amplop. Pertanyaan iku duwe sapa? Boten mesti. Sing mati jenenge Paijo. Paijo ini katakanlah orang terkenal, pejabat. Punya anak A, punya anak B, punya istri C. Nah, punya keluarga lah. Lah, orang yang datang gak kenal dengan A, B, C gak kenal. Kenal aja Paijo ini. Datang ngekei 1 juta, 3 juta misalkan, 500.000 misalkan. Lah, pertanyaannya, harta dalam amplopan itu, atau beras atau gula itu, nanti dibagi secara waris, ataukah milik ahli waris? Milik orang yang hidup. Hah? Ya itu beda lagi, beda lagi. Saya tanyakan itu tadi kan hubungannya dengan konutan. Nyelawat pada hari 2 hari, 40 hari, 40 hari. Yang saya tanyakan itu pada hari membantu pada hari tertentu yang ditentukan. Oh, berarti mereka nyumbang itu memang untuk acara gitu? Iya. Ya, misalnya sekali makan, Pak. Beras apa? Nasi. Atau berikan saja uang, tapi ojo gawe selamatan ya. Nah. Kenapa? Kenapa, Pak? Nyumbangnya itu pas hari ketiga, hari ke-7, hari ke Oh, pas acaranya nggih. Nah, jenengan selisih. Jenengan selisih. Ngekei menewai apa disiki? Apa ngekei makanan dalam? tradisinya bisa juga. Selamat itu ya hari pas selamatkan itu gitu. Oh. Yang sama itu tadi. Masalahnya ada ustaz yang mengharamkan karena ikut membantu acara kita. Iya. Cuma nanti tinggal memasukkan itu ta'awun apa enggak gitu loh. Apakah ta'awun apa enggak? Apakah memberikan biaya pada hari ketiga ke-7 itu termasuk ta'awun apa enggak? Tergantung di masyarakat masing-masing. Nah itu nanti bisa diakali, teknisnya bisa diakali. Nggih. Kembali pada ini, misalkan Pak Ijo meninggal punya keluarga ABC. Nah, ABC satu rumah ini. Nah, satu rumah. Kemudian Pak Ijo masih punya orang tua, tapi beda rumah, rumahnya jauh. Berarti ikut dapat waris. Kemudian beras dan gula yang numpuk ini punya ABC saja atau orang tua juga dapat? Karena bagi cara waris. Enggak dapat. Karena itu bukan harta mayit, tapi harta orang yang berkabung. Jadi mayit itu tidak sah kalau dikasih hadiah, nggak bisa. Jadi ngasih hadiah itu pada orang yang hidup. Jadi misalkan adanya itu istrinya saja. Misalkan Pak Ijo belum punya anak, punya istri saja, C. Meninggal dunia. Di rumah itu cuma ada Pak Ijo dan istrinya. Pak Ijo meninggal dunia. Tapi Pak Ijo punya adik, punya kakak, punya orang tua, punya keponakan gitu ya. Maka biaya itu untuk si C. Karena yang bergabung di sini adalah C gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Atau mungkin ada rincian lagi, tapi yang jelas tidak diberikan kepada Pak Ijo karena Pak Ijo sudah meninggal. Orang meninggal tidak bisa mendapatkan hadiah. Nah, maka tadi itu miliknya orang yang hidup. Bisa jadi adiknya, anaknya, istrinya, orang tuanya, tergantung diberikan kepada siapa. Ya, mungkin tadi ada orang datang, kenal mayat dan kenal bapaknya. Diberikanlah kepada bapaknya. Ya sudah, itu bisa jadi milik bapaknya. Bisa jadi milik istrinya kalau kenal istrinya. Milik anaknya kalau yang dikenal itu anaknya. Atau mungkin mereka bisa berserikat. Nah, itu tergantung keadaan. Ya. Tergantung keadaan, tergantung situasi dan kondisi, tapi yang jelas tidak bisa diberikan kepada mayit karena orang tersebut sudah mati. Wallahu taala alam bisawab. Tidak bisa dijadikan harta waris. Nggak masuk hitungan harta waris. Ada yang bingung, ada yang tanya sama Pak Jenazah atau siapa gitu. Ketika Allah sudah meninggal, orang-orang ngasih hadiah. Ya apa dibagi nih? Dibagi waris atau boleh saya makan gitu loh. Langsung makan saja karena itu bukan harta waris. Nah,
Apalagi kalau mengikuti sunnah Rasulullah SAW bentuk makanan gitu ya. Tapi nggak harus makanan juga ya. Misalkan ada orang meninggal dunia kayak iwak kakap matang. Nah, atau kayak sate kambing. Oh, dipangan taga ini. Khawatir harta waris. Nah, makan saja karena itu untuk Maksudnya orang-orang sekitar seperti tetangga itu memberikan makanan kepada orang yang sedang kesusahan karena kematian. Bukan dibalik ya. Bukan malah orang yang mendapat musibah kematian kemudian masak-masak, mengumpulkan orang makan-makan di situ. Nah, bukan di situ maksudnya, bukan. Tapi yang dimaksud tadi itu orang-orang sekitar, para tetangga itu membantu orang yang sedang kesusahan karena kematian keluarganya. Ya, mereka itu dibantu, mereka dikirimi makanan karena mereka sedang kesusahan. Atau dulu nggih. Dan mawon, salatnya sudah tadi. Jamak hujan. Nggih. Katanya memberikan sumbangan pada yang keluarga meninggal itu berapa hari maksimal? Atau siapa? Nggih, nggih agen mawon. Nggih agen mawon tapi enggak salat sampun. Kan jamak. Lanjut. Jadi pemberian hadiah tadi itu kan termasuk dalam rangkaian takziah kan gitu ya. Jadi ketika ada orang meninggal kita kan datang untuk menghibur, menasihati agar sabar,
agar tidak niaha, kan gitu ya. Salah satu caranya dengan beri makanan bisa, beri uang juga bisa. Nah, memang ada yang membatasi 3 hari saja. Biar nanti orang itu nggak ingat lagi. Misalkan kita datang, sudah 1 pekan, wis lali, kita datang takziah, iling menere, meninggal. Nangis mana, gitu loh. Tapi sebagian orang, kalau kita datang, bawa duit, seneng apa nangis? Ya, nangis senang. Nangis seneng. Nah, jadi Allah alam tidak ada batasan takziah itu tidak ada gitu loh. Tidak ada, cuma mungkin agar orang itu nggak ingat-ingat terus ya mungkin 3 hari saja, tapi nggak ada batasan. Wallah alam bisawab. Jadi masalah ini memang ada khilaf di antara para ulama, ya, perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan waktu takziah adalah ketika orang itu meninggal sampai dia dikuburkan dan 3 hari setelah dikuburkan. Pendapat yang lain mengatakan bahwasanya untuk takziah itu tidak ada batas waktunya. Ya, jadi tidak ada batas waktu. Nah, mungkin ini tentang alasan masing-masing pendapat ini mungkin dibahas pada kajian yang lain. Barakallahu fikum. Apa Zat? Apa? Kalau orang itu hilang, dicari dulu. Dicari terlebih dahulu. Nah, kalau nggak ketemu, ya sudah bisa dilaporkan ke mahkamah misalkan dihukumi orang ini hilang atau enggak, nanti ada babnya nanti. Ya. Dan nanti yang masalah itu kalau sudah dicari nggak ketemu dibagi, setelah dibagi uangnya balik. Tapi aslinya orang yang hilang tadi itu berhak, gitu loh. Kalau berhak berarti kalau memungkinkan dibagi ulang. Atau mungkin misalkan orang yang dapat tadi mengambil sebatas haknya saja. Misalkan harusnya dia itu dapat 6 juta misalkan, tapi kok dapat 10 juta karena si A nggak dihitung. Ya maka nanti dipotongkan, mungkin seperti itu ya. Tapi nanti ada pembahasannya dalam kitab ini, dalam hukum al-mafqud ada hukumnya, ada pembahasannya sendiri. Ya. Oleh karena itu seorang sahabat ketika ayahnya meninggal itu banyak orang yang nitip uang atau salaf atau utang gitu ya. Akhirnya nunggu 4 tahun baru dibagikan, padahal saudara-saudara sudah minta bagikan warisnya. Katanya tidak, saya tidak akan bagi ya sebelum hutangnya terlunasi. Begitu musim haji, pengumuman siapa yang pernah punya hutang kepada bapak saya, siapa yang bapak saya pernah hutang kepadanya sampai 4 kali musim haji, pengumuman untuk memastikan nggak ada yang hutang, gitu ya. Nah, jadi kalau seumpama ada orang yang hilang, maka tidak apa-apa ditunda dulu. Ditunda sampai pasti kebenarannya dia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Apalagi zaman sekarang mudah nggih, teknologinya mudah. Sekarang polisi itu kalau nyari orang itu gampang, mau melayu kemana saja bisa dilacak. Dalam masalah ini nanti ada pembahasannya sendiri. Misalkan orang yang hilang itu ditunggu berapa tahun. Kalau demikian berapa tahun, kalau keadaannya begini berapa tahun. Nah itu nanti ada pembahasannya sendiri insya Allah. Barakallahu fikum. Ada lagi? Lanjut. Nah, rukun yang ketiga ini, al-haqqu al-maurusu ini, harta peninggalan ini, itu tidak terbatas pada uang, tapi seluruh asetnya mayit. Mayit punya baju, punya HP, punya mobil, punya tanah, punya rumah, punya emas, punya perak, punya sapi, punya kambing, dan lain sebagainya dikumpulkan. Nah, baru nanti dibagi waris. Nah, jadi nggak langsung sikat-sikatan, langsung mayit meninggal, langsung dipek mobilnya, langsung dipek omahe, langsung dipek sertifikatnya mboten.
dikumpulkan dulu. Ini berapa sih nilainya? Nilainya berapa? Nah, nanti dibagi sesuai dengan nilainya. Nggak sama, nggak apa-apa ya maksudnya, misalkan ada yang dapat mobilnya, ada yang dapat tanahnya, ada yang dapat kambingnya, tapi nilainya itu sudah ditentukan. Sekian persen, sekian persen, sekian persen. Itu ya. Lanjut. Penyebab waris ada 3. Jadi seseorang itu bisa mewarisi dari orang yang meninggal dunia kalau mempunyai salah satu sebab dari sebab-sebab ini. Kalau hubungan seseorang dengan mayit tidak ada satupun dari salah satu sebab ini, maka dia tidak punya sebab yang menjadikan dia mewarisi. Jadi misalkan fulan, kenapa kok kamu minta waris? Karena saya nikah dengannya, berarti suaminya atau istrinya. Kenapa kamu minta waris? Karena saya adalah nasabnya, keturunannya atau perwalaannya. Sampai dulu ya. Jadi sebab waris itu ada 3. Kalau seumpama salah satu dari 3 sebab ini tidak ada sama sekali, berarti tidak ada sebab, berarti tidak mendapatkan waris. Tidak punya hak. Oke. Sebab waris. Yang pertama, pernikahan. Nikah dengan akad yang benar. Bukan apa? Bukan kumpul kebo. Meskipun kata mereka saling mencintai, hidup semati, tapi nggak nikah, tidak dapat mewarisi. Berarti kalau ada orang pacaran, itu sudah terlarang berdosa. Kemudian kalau sudah mati, nggak dapat warisan. Nah, nikah dapat warisan. Hanya dengan akad nikah maka suami bisa mendapat harta warisan istrinya. Dan istri pun bisa mendapat jatah dari suaminya. Tapi sebab yang pertama ini bisa batal kalau sudah cerai. Ya. Sudah cerai, tolak bain. Kalau tolak raj'i masih dalam masa iddah maka mendapatkan. Tapi kalau sudah tolak bain, bukan istrinya lagi. Misalkan Pak Ijo punya istri namanya Pak Inem. Sudah cerai 10 tahun yang lalu. Pak Ijo meninggal sekarang. Maka Pak Inem nggak dapat kenapa? Ketika Pak Ijo meninggal, Pak Inem sudah bukan istrinya. Tapi kalau Pak Inem diceraikan oleh Pak Ijo 3 hari yang lalu. Masih talak 1 misalkan. Berarti masih dalam masa iddah, tolak raj'i. Pak Inem masih di mana? Masih di rumahnya Pak Ijo. Ketika sudah jatuh talak 3 hari, Pak Ijo meninggal, maka Pak Inem dapat warisan. Kecuali kalau meninggalnya Pak Ijo diracun sama Pak Inem. Nah, itu namanya batal warisnya karena membunuh. Nah, nggak boleh. Yang kedua adalah nasab. Keturunan. Loh, bukankah paman juga dapat? Apakah paman keturunan? Iya. Misalkan si A punya anak B dan C. B dan C punya anak D dan F. Nah, iya. Ketika D meninggal, ya, berarti C ini kalau laki-laki adalah pamannya si D. Iya. Misalkan yang pertama meninggal adalah si B, meninggal duluan. Kemudian yang meninggal kedua adalah yang meninggal kedua adalah si A, kakeknya. Laki-laki semua ya. Kemudian yang meninggal adalah, yang ketiga adalah si D. Nah, berarti antara si D dengan si D itu ada garis nasab yang berdekatan. Yaitu kedua-duanya keturunan dari si A.
Kalau misalkan yang meninggal duluan adalah si C, dia meninggal nomor 3. Tinggal D sama F ini bukannya apa ini? Sepupu. Anaknya Pak paman. Kemarin kita sudah bahas ketika yang berbahasa Arab. Baru yang keempat meninggal si D, sisa F. Maka F mendapatkan. Karena satu keturunan gitu ya. Bukan harus keturunannya D enggak, tapi satu keturunan dengan D lewat jalurnya A. Nah, tapi nanti ada apa namanya? Ada yang dapat, ada tidak nggih. B enggak dapat. Sebab yang ketiga adalah di sini maksudnya adalah wala. Perwalian di sini maksudnya adalah wala. Pembebasan budak. Pembebasan budak. Jadi misalkan Pak Ijo lagi. Nah, ini orang kaya raya. Dia nemu budak di pasar. Sekarang nggak ada nih. Ini permisalan saja. Namanya Pak Imin misalkan. Pak Imin ini muslim, Pak Ijo muslim. Kasihan ada saudara sama muslim. Kok diperbudak misalkan sama orang lain. Maka dibeli sama Pak Ijo. Kemudian dibebaskan. Sudah kamu merdeka. Berarti hubungan Pak Ijo dengan Pak Imin ini ada hubungan wala. Karena Pak Ijo pernah membebaskan Pak Imin dari perbudakan. Tapi waris sebab ketiga ini cuma berlaku satu arah. Yaitu Pak Ijo bisa mewarisi Pak Imin saja. Karena Pak Ijo yang membebaskan, maka Pak Ijo bisa mendapatkan waris dari Pak Imin kalau Pak Imin meninggal. Kalau nggak ada penghalang ya. Tapi sebaliknya kalau Pak Ijo meninggal duluan, Pak Imin tidak bisa mendapatkan waris dari Pak Ijo. Cuma berlaku satu arah saja. Nah sekarang kalau ada pertanyaan belum sebelum tak kasih soal? Nomor 1. Nikahnya itu nikah iri apa nikah KUA? Ya pokoknya yang dianggap sah sesuai syar'i. Misalkan, nah ini kebetulan tak tanya lagi. Kalau sekarang nggak nikah KUA itu, ya kalau rukun-rukunnya terpenuhi ya sah-sah saja, syarat-syarat kewajiban terpenuhi, cuma nanti sisanya pas khulu. Misalkan suaminya zalim, istrinya mau khulu, susah kemana khulunya, ya. Jadi kalau sekedar anjuran saja, kalau punya anak perempuan yang nikahkan di KUA saja. Nanti kalau seumpama, makanya jujur jangan sampai ya. Kalau seumpama ada apa-apa nanti bisa menggugat ke pengadilan. Kalau kita nggak ke pengadilan, nggak lewat KUA misalkan nanti kalau ada apa-apa repot. Karena KUA nggak mau ngurus sampean nikah siri kok. Nah, gitu. Jadi untuk mempermudah saja. Tapi sahnya sah. Gitu ya. Nah misalkan lagi. Nah, Pak Ijo lagi. Nah, Pak Ijo dengan Pak Inem. Nah, ini terus enak pokoknya. Kedua-duanya ini kafir. Kafir nikah dalam keadaan kafir. Kedua-duanya masuk Islam pada nikahnya tanggal 2000. Kemudian karena didakwai oleh Pak Hasan misalkan, akhirnya mereka berdua masuk Islam tanggal tahun 2010. Dua-duanya masuk Islam. Tapi gak nikah ulang. Dari Pak Hasan ngono soalnya. Setelah ini tahun 2011 misalkan Pak Ijo meninggal, apakah Pak Inem mendapatkan harta waris dari Pak Ijo? Pak Inem dapat harta waris dari Pak Ijo? Kenapa? Nah, nggak ada sebab pertama nggih. Ada yang punya pendapat lain? Dapat kenapa? Nggih. Apakah menikah belum Islam ini sudah batal?
Oke, berarti kalau kita anggap nikahnya sah, berarti keduanya masih suami istri. Pertanyaannya, ada sebab nggak Pak Inem menemukan dari Pak Ijo apa? Sebabnya itu yang pertama, nikah, pernikahan. Nah, ketika keduanya nikah dalam keadaan kafir, kemudian masuk Islam bareng. Nah, itu, bareng. Maka apakah perlu nikah ulang? Tidak perlu. Ya. Banyak para sahabat yang kafir, banyak ya. Ya. Banyak sahabat yang kafir sebelumnya kafir. Kemudian Rasulullah berdakwah, menerima Islam bareng-bareng masuk agama Islam. Apakah nikah ulang? Bukan. Jadi itu tetap sah. Kecuali yang satu masuk Islam, di situ gak gelem, suwe, kurang tahun, baru masuk Islam. Nah, maka ketika yang masuk Islam sudah pisah. Ya, pisah. Misalkan yang perempuan dulu masih Islam, ya sudah, wanita muslimah, nggak boleh punya suami, kafir pisah. Kemudian setelah 5 tahun yang laki-laki masuk Islam, gimana? Apakah otomatis jadi suaminya? Enggak, ngelamar mah. Ngelamar mah. Antum kapan lamaran? Sajat? Hah? Lukman paling di sini. Kalau nikah beda agama itu gimana, Pak? Apa karena kalau nanti salah satunya yang kafir itu bisa masuk Islam harus salah? Yang mana? Nikahnya kan beda agama. Ya nggak sah loh, nggak sah. Kalau kafir sama kafir kan sah. Tapi kalau Muslim dengan kafir sejak awal nikah, kecuali dengan ahli kitab ya, laki-lakinya Muslim, perempuannya ahli kitab, itu baru sah. Boleh nggak laki-laki Muslim dengan wanita ahli kitab nikah, boleh nggak? Boleh. Sah nama buatan? Sah. Nah, tapi kalau semua dari awal misalkan, yang perempuan Muslim, yang laki-laki kafir nikah, ya nggak sah, nggak boleh kok, nggak sah. Ada lagi? Pertanyaan sampai ini? Itu membedakannya ahlu kitab enggak ahlu kitab gimana? Ya ahlu kitab itu sejak dulu, sejak zaman Rasulullah SAW ada Al-Quran. Nanti takon yang mu'alaf mawon ya. Kan sebagian orang mengatakan ahlu kitab sekarang sudah nggak ada, gitu ya? Sudah nggak ada, katanya seperti itu. Dengan alasan kitabnya sudah diubah-ubah, katanya mereka sudah melenceng. Padahal kedian itu, mereka sudah trinitas melenceng kedian. Surat apa gitu? Surat Al-Maidah ya? Apa man, Lukman? Surat apa man? Nah ini, surat Al-Maidah ayat kelima. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat, pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik, yang thayyib. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Makanannya atau sembelihannya orang-orang ahli kitab halal bagi kalian, dan makanan kalian halal bagi mereka. Wal muhsanatu. Nah ini. Dan wanita yang menjaga kehormatan dari wanita beriman, dan wanita yang menjaga kehormatan dari orang-orang yang diberi kitab dari sebelum kalian. Idza ataitumuhunna ujurahunna. Kalau kalian berikan mahar, mereka nanti dibaca sendiri ya. Jadi ahlu kitab, wanita ahlu kitab itu boleh dinikahi kalau bukan ahlu kitab KTP. Ngerti nggak? Islam ambil Islam KTP. Ada wanita KTP-nya Islam, tapi orang tahu salat belas, suka mendem. KTP-nya Islam, wanita ini suka berzina, boleh nggak dinikahi? Nah ini kan Islam kah? KTP, gak tahu salat belas. Ya kira-kira ngertilah perbedaannya ahlu kitab ambil ahlu kitab KTP. Ini gak ero tak Pak Fatwa nih mawon sing ngerti Pak nggih. Boleh kalau dibalik. Laki-lakinya Kristen, laki perempuannya Islam tak boleh. Qurannya menjelaskan. Laki-laki Muslim boleh menikahi wanita ahlu kitab dengan syarat diantaranya harus muhsanat. Muhsanat itu yang tidak menganut free sex. Apa nih bahasa anu ini apa nih?
tidak menganut pergaulan bebas. LGBT tambah nemen mana niku. Nek pergaulan bebas itu kumpul kebo niku tapi laki-laki sama perempuan. Kalau LGBT itu sudah parah, sangat parah niku nggih. Parahnya parah. Kumpul kebo sudah parah. Kalau LGBT tambah parahnya parah. Ya. Oke. Kok malah bahas niki, Mang? Nah, okay. Soalnya dekat dengan muamalah nggih, pembahasannya nggih. Sampai nikah-nikah barang. Ya, ada lagi. Yang kedua lah, kalau anak zina itu gimana Kak? Pendapat itu enggak? Anak zina tidak mendapatkan waris, tapi bisa mendapatkan harta dari orang tuanya dari sisi wasiat. Misalkan lagi, Pak Ijo dan Pak Inem lagi. Ya, misalkan saja. Biar dulu ketika muda, sebelum tobat beling, ya akhirnya Pak Inem punya anak. Nah, katakanlah si A, misalkan. Pak Ijo mbunang di, gak ngerti. Ya, misalkan saja. Maka ketika Pak Ijo meninggal, jangan kan Pak Inem juga gak dapat. Bukan istrinya kok. Gitu ya. Bukan istrinya. Cuma misalkan sadar, wis aku tahu ngelakuin yang ngono. Ya. Sakno iki ngeramut anak iki misalkan. Nah, mungkin wasiatnya aku mati, hartaku kasihkan A sekian. Jadi kan istilahnya bapak biologis. Ada orang-orang itu yang dulunya pernah berbuat beling, gini nakal. Akhirnya ketika sadar, dia merasa bertanggung jawab. Padahal dia nggak punya kewajiban. Gitu ya. Pak Ijo nggak wajib memberi nafkah si A. Si A nggak wajib berbakti kepada si Pak Ijo. Nah itu bahayanya zina di situ. Nggak wajib berbakti. Batal ya? Hah? Kalau punya ibu batal dan pertemuan. Wah nggak tahu lagi nih. Ini nanti ada pembahasan sendiri tentang kalau nggak salah kemakroman. Boleh nggak anak perempuan berdua-duaan dengan bapak zinanya misalnya. Nah, itu bapak yang pernah menjadi ibunya, bapak biologisnya itu. Nanti itu luas lagi nih pembahasannya nih. Nah, di muamalah itu luas. Nah, iso menjadi ganti muamalah wae, tapi jelimet kok. Jelimet ya. Jadi kalau misalkan ada orang tanya tentang masalah jelimet ini lagi, kula buka malih, buka buku malih, golek fatwa malih. Sinau malih. Soalnya kasus wong iku aneh-aneh. Pernah itu ada orang konsultasi. Pak Ustadz ini ada orang, laki-lakinya berzina. Yang perempuan nggak terima, melu zina sih sang. Akhirnya tawuran, ya apa gitu. Aduh, buka mana gitu. Ada perempuan kasihan dipukuli sama suami, gimana ini? Ada suami nggak sholat, gimana ini? Nah, gitu. Nanti buka lagi. Tapi ini judulnya fikih waris. Nggak apa-apa, memang nyambungnya ke situ. Ada lagi? Lanjut apa PR nih? PR ya? Oke. Kita cukupkan sekian ya. Kalau ada benarnya, maka itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada benarnya, kalau ada benarnya maka itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada kesalahan maka dari saya sendiri mohon dimaafkan. Kita tutup subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absennya Kari saya bagikan tugas kedua. Pertama kelepas bagaimana? Aman. Mas Muk. Rizki. Oke. Salim. Ya, kamu ditutup. Yang mau ini gue monggo. Oh, kotor Allah kena hujan ini.
Ngapunten kena hujan Pak niki. Hujan sumber so. Sebenarnya saya mau tak masukkan plastik tapi kena hujan. Iya mau ngumpulkan monggo.